Mendaki gunung adalah kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik. Namun, pada kondisi tertentu, kita membutuhkan mental untuk terus bergerak maju. Di hutan, apapun bisa terjadi, dan yang membuat diri kita celaka bukanlah hal-hal yang berbau mistis, melainkan kurangnya pengetahuan. Karena kedua kawan saya tak kunjung terlihat, saya pun mencoba meniup fluid sebagai bentuk pertanda. Menuju pos 3. Hujan mulai gelap. Yang lain masih belakang. Coba panggil fluid. Ada teman. Ternyata ada balasan peluit. Dari situ pikiran saya mulai tenang. Setelah beberapa menit, kedua kawan saya terlihat. Kami pun beristirahat sejenak sembari melaksanakan sholat asar. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 3. Sampai pos 3 setengah 5. Tegal Kasawa. Jam 5. Pos 3 OTW pos 4. Oh ya pita nih. Tadi sempat hujan. Cuma untung gak lama keburu cerah lagi. 400 meter Tegal Jamuju pos 4. Perjalanan pos 4. Nemuin yang kayak gini. Akar. Semua kayak tali. Pos 4. Sanghyang Rangka 360 Tegal Jamuju 330, hampir sama. Hari pun mulai temaram, heningnya hutan mulai terasa, ditambah udara yang dingin membuat suasana di kala itu cukup berbeda. Perjalanan belum usai, masih ada pos 5 yang menjadi tujuan kami mendirikan tenda.
Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi tegang. Saat saya hendak sampai di pos 5, tiba-tiba para pendaki yang ada di pos berteriak kepada saya dari kejauhan dan mengatakan bahwa ada gerombolan babi hutan yang mondar-mandir di dekat jalur. Wah, saya pun harus waspada. Maling sedikit kena seruduk akibatnya. Sana mas babinya. Masih no, dua. Gede amat ya Kang. Udah nggak ada. Yang abis. Babi. Oh itu tuh. Pos 5. Alhamdulillah. Ayo, pos 5. Ternyata apa yang dikatakan barusan benar. Ada 4-5 babi yang naik ke pos 5. Saya dan yang lainnya berusaha untuk mengusir agar tidak terus berkeliaran di dekat pos, karena hal ini cukup berbahaya. Akhirnya gerombolan babi turun ke bawah. Iya. Adik dia. Wah. Allah, yang poil ya. Pakai itu tidur itu lembeding udah hangat baru. Temen aja tuh yang orang potak banteng ya dingin juga dia. Banyak kan di gunung juga kan. Setelah berkemas dan semuanya siap, kami pun bergegas samit menuju puncak. Dari pos 5, jarak ke puncak dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, melewati Simpang Apuy, Goa Walet, kemudian puncak Gunung Ciremai. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita menuju summit, mudah-mudahan diberi kelancaran. Sebelum berangkat kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk, bismillah. Iya ekstrem pisan. Oh iya, sebenarnya jalur Apuy dan Palutungan itu berseberangan dan dibelah oleh jurang atau lembahan. Palutungan, Bang! Sampai Simpang Apuy jam 5:15.
pertigaan Apuy, Palutungan. Nah, kita lihat di sana. Nah, ke Palutungan di sini nih. Gila, sunrise. Full awan. Gua walet. Pakai blitz. 2924 mdpl. Aku ke kiri ke Simpang Apuy. Lihat guys pemandangannya. Blitz. Pakai blitz. Nyalain kamera ininya. Senternya. Nggak nyala. Untuk itu, ponsel Anda memerlukan koneksi seluler atau Wi-Fi. Mantap. Setelah melewati perjalanan yang panjang, tepat pukul 6.30, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Ciremai. Rasa lelah seketika berubah menjadi rasa takjub, melihat hamparan awan yang tebal dan pemandangan sekitar yang indah, seakan menambah rasa syukur dan nikmat yang saya rasakan. Setelah cukup berselebrasi, kami pun melipir sedikit ke bibir kawah untuk membuat sarapan yang kami bekal dari bawah. Kapan lagi coba bisa makan otak-otak dan cireng dengan pemandangan seperti ini? Hehehe. Saat sedang sarapan, ada peristiwa yang membuat saya heran. Pasalnya, ada 3 pendaki yang berjalan di kawah Gunung Ciremai. Di kawah, cu. Kawah Ciremai. Anjis. Tak berlama-lama, kami pun langsung turun ke pos 5. Dan jalur turun tak semudah yang dibayangkan. Tanah yang mudah longsor dan batuan kerikil membuat kami beberapa kali tergelincir. Untungnya kami sampai juga di pos 5. Berbicara Gunung Ciremai, gunung ini pernah meletus tepatnya pada 24 Juni 1937. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat letusan Gunung Ciremai itu disebabkan oleh erupsi freatik di kawah pusat dan celah radial. Akibatnya, sebaran abu mencapai daerah seluas 52.500 km persegi. Setelah semua barang masuk ke dalam keril, kami pun bergerak turun. Persediaan air yang mulai berkurang cukup meringankan beban. Trek yang terjal, pohon yang rimbun, hingga akar yang melintang sudah dapat kami lalui. Dari pos 5 menuju base camp,
Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 4 jam. Saat di pos 1, kami tidak beristirahat, langsung tancap gas saja ke base camp. Akhirnya kami sampai di base camp pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ciplukan. Belum. Tuh, tintip. Mang kalau yang belum matang warna apa? Hijaunya hijau Jadi tua. sebenarnya kalau yang matang itu ininya warnanya kuning. Tapi karena saya biasa metik ini jadi tahu kalau dalamnya itu meskipun daunnya hijau luarnya hijau tapi udah tahu dalamnya kuning. Saking seringnya. Tapi seumur umur saya baru ini nemu ciplukan segede ini. Pendakian bukan hanya tentang menjelajahi alam, melainkan banyak pelajaran yang dapat kita temui. Semua hal tidak ada yang tidak mungkin, selagi kita mau berusaha untuk mewujudkannya. Gunung Ciremai. Mantap.